Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-44. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-33 hingga ayat ke-44. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, ajarkanlah kami akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 33-44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sahabat Scripture Union Indonesia, kisah hari ini menunjukkan hubungan yang erat antara Maria, Marta, dan Lazarus dengan Yesus. Dalam kisah ini, Maria dan Marta berkirim kabar kepada Yesus mengenai Lazarus, saudara mereka yang dikasihi Yesus yang sedang sakit. Respon Yesus terhadap kabar tersebut adalah berencana melakukan perjalanan kembali ke Yudea, tempat di mana Lazarus tinggal, tempat di mana orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh dia. Kemudian Yesus tiba di Betania dan mendapati Lazarus telah terbaring di dalam kubur. Dia bertemu dengan Marta dan menguatkannya. Yesus pun bertemu Maria, dan bersama dengan orang-orang, ia pergi ke kubur Lazarus untuk membangkitkannya. Itulah bukti kuasanya atas kehidupan dan kematian. Ada 5 pelajaran penting yang dapat kita renungkan dari kisah ini. Pertama, ketika kita berada dalam penderitaan atau pergumulan, tugas kita adalah berserah kepada Tuhan karena pertolongannya terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, bukan berdasarkan desakan kita. Kedua, reaksi Marta dan Maria yang diliputi kesedihan adalah reaksi manusiawi. Namun, Yesus memberikan kepastian mengenai kebangkitan, menguatkan iman mereka. Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Orang yang percaya kepadanya akan melihat Yesus sebagai Mesias yang membawa keselamatan dan kehidupan kekal. Ketiga, dalam duka cita atau pergumulan, Tuhan tahu dan peduli. Ia menginginkan kita untuk tetap percaya karena Ia pasti akan menolong. Keempat, tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diatasi. Sebab Ia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kelima, kebangkitan Lazarus melalui panggilan Yesus dari luar kubur menunjukkan kuasa firman-Nya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia ini ketika mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman
dan panggilan ibadah? Bagaimana kita akan menanggapi panggilan Tuhan? Janganlah kita mengeraskan hati. Janganlah memberontak. Berbaliklah dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk memiliki hati yang lembut dan peka terhadap suara-Mu dan setiap perkataan-Mu, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan-Mu dan berada di dalam kehendak-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.